Di tengah ingatan kolektif warga Bogor, khususnya mereka yang tumbuh pada dekade 1980 hingga 1990-an, nama kolam renang pemandangan selalu menghadirkan nostalgia. Tempat ini bukan sekadar sarana rekreasi, melainkan ruang kenangan, tempat keluarga berkumpul, anak-anak bermain air, dan warga kota menikmati akhir pekan. Namun, jauh sebelum tawa dan gemericik air kolam terdengar, kawasan ini telah lebih dulu menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah Bogor dalam sebuah wilayah yang dikenal sebagai Kota Paris. Kawasan Kota Paris merupakan salah satu pemukiman kolonial tertua di Bogor. Sejarahnya dapat ditelusuri hingga tahun 1845, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menata kota Buitenzorg secara sistematis. Pada masa itu, diberlakukan kebijakan pemisahan wilayah pemukiman berdasarkan ras dan status sosial yang dikenal dengan istilah Vikenstelsel. Melalui kebijakan inilah, kawasan yang kala itu bernama Kebon Jahe ditetapkan sebagai kawasan hunian khusus bagi orang-orang Eropa, terutama Belanda. Pemilihan lokasi Kebon Jahe bukan tanpa alasan. Kawasan ini berada pada kontur tanah yang relatif nyaman, memiliki sirkulasi udara yang sejuk, serta menyuguhkan panorama alam yang indah. Dari kawasan ini, penghuni dapat menikmati aliran Sungai Cisadane yang mengular tenang, serta pemandangan megah Gunung Salak yang menjulang sebagai latar alam Bogor. Faktor-faktor inilah yang membuat kawasan tersebut dianggap ideal sebagai pemukiman elit. Pembangunan rumah-rumah di Kota Paris mengikuti selera dan standar Eropa. Bangunan-bangunan bergaya arsitektur kolonial berdiri dengan halaman luas, jendela besar, dan tata ruang yang memperhatikan pencahayaan alami. Jalan-jalan di kawasan ini ditata rapi, menghadirkan suasana eksklusif yang sangat berbeda dengan pemukiman pribumi di sekitarnya. Karena keindahan landscape dan atmosfernya yang mengingatkan mereka pada kampung halaman di Eropa, orang-orang Belanda menyebut kawasan ini sebagai The Stad van Paris atau Negeri Paris. Dari sebutan inilah lahir nama Kota Paris, sebuah nama yang terus bertahan hingga kini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Bogor. Memasuki awal abad ke-20, terutama setelah tahun 1917, Kota Paris berkembang pesat. Jumlah warga Belanda yang menetap di kawasan ini terus bertambah, seiring dengan meningkatnya peran Bogor sebagai pusat administrasi, penelitian pertanian, dan tempat peristirahatan elit kolonial. Selain menjadi kawasan hunian, Kota Paris juga menarik perhatian wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Buitenzorg untuk menikmati iklim sejuk, panorama alam, serta keunikan arsitektur kolonial yang berpadu dengan lanskap tropis. Kepadatan yang mulai terasa di Kota Paris kemudian mendorong pemerintah kolonial untuk membuka kawasan pemukiman baru. Salah satu wilayah yang dikembangkan adalah daerah Sempur, yang pada masa itu dikenal dengan nama Kedong Halang. Letaknya yang berdekatan dengan Istana Buitenzorg serta pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis menjadikan kawasan Sempur sebagai hunian favorit bagi pejabat tinggi, pengusaha, dan pegawai pemerintahan kolonial. Perjalanan Kota Paris memasuki babak gelap pada tahun 1942, ketika Belanda mengalami kekalahan telak dari Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Kekuasaan kolonial Hindia Belanda runtuh, dan seluruh wilayah, termasuk Bogor, berada di bawah kendali militer Kekaisaran Jepang atau Dai Nippon. Rumah-rumah mewah di Kota Paris pun disita oleh tentara Jepang. Sebagian rumah dialihfungsikan menjadi dapur umum, pos militer, dan barak prajurit.
Tidak sedikit pula yang dijadikan tempat penahanan bagi warga Belanda yang sebelumnya menetap di Bogor. Kawasan yang dulu tenang dan eksklusif berubah menjadi area dengan aktivitas militer yang ketat dan penuh ketegangan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, situasi di Bogor kembali bergejolak. Kota Paris menjadi salah satu kawasan strategis yang diperebutkan. Dalam periode 1945 hingga 1948, kawasan ini beberapa kali dikuasai kembali oleh Belanda dengan dukungan pasukan Inggris dan Australia. Pertempuran antara pejuang Republik Indonesia dan militer Belanda kerap terjadi, meninggalkan jejak konflik di kawasan yang sebelumnya identik dengan keindahan dan ketenangan. Barulah pada tahun 1949, setelah Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia, kota Paris sepenuhnya berada di bawah pengelolaan pemerintah Indonesia. Melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, kawasan ini diserahkan kepada pemerintah daerah Bogor untuk dikelola dan ditata kembali. Pada masa awal kemerdekaan, rumah-rumah di kota Paris hanya diperbolehkan ditempati oleh pejabat dan pegawai pemerintahan. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penataan aset negara pasca kolonial. Namun, memasuki dekade 1950-an, pemerintah daerah mulai mengembalikan hak kepemilikan kepada para ahli waris keluarga Belanda yang telah lama tinggal di kawasan tersebut. Mereka pun diberi kebebasan untuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan kepemilikan rumah-rumah itu kepada masyarakat luas. Seiring berjalannya waktu, wajah kota Paris perlahan berubah. Kawasan yang dulunya tertutup dan eksklusif mulai menyatu dengan dinamika kota Bogor. Di tengah perubahan itulah hadir sebuah ruang rekreasi yang kelak dikenang oleh banyak generasi, kolam renang pemandangan. Nama kolam renang ini seakan merangkum identitas kawasan kota Paris itu sendiri, sebuah tempat dengan panorama alam yang menawan, berlatar Gunung Salak dan suasana Bogor yang sejuk. Kolam renang ini menjadi simbol peralihan fungsi kawasan, dari pemukiman elit kolonial, medan konflik, hingga ruang publik yang dinikmati masyarakat. Kisah kota Paris di Bogor adalah potongan penting dari sejarah kota ini. Ia bercerita tentang kolonialisme, perang, perjuangan, dan perubahan sosial. Dari The Stade van Paris hingga kolam renang pemandangan, kawasan ini menjadi saksi bagaimana Bogor terus bergerak mengikuti arus zaman, tanpa pernah benar-benar melepaskan jejak masa lalunya.